koordinasi dan kooperatif banget buat kita bisa sharing di sini, bisa membahas soal food estate di era pemerintahan Joko Widodo. Mungkin sebelumnya, kami di Komisi Pangan sudah menyusun policy brief tentang food estate di era pemerintahan Joko Widodo. Kemarin draftnya sudah dikirim ke Mas Syahrul dan Prof. Edi. Sekarang buat pendahuluan, saya akan mengasih pengantar secara umum terlebih dahulu sebagai gambaran dari policy brief yang udah Komisi Pangan susun. Saya mau share screen, teman-teman. Departemen Pertanian itu kasih batasan atau definisi tentang food estate berupa usaha budidaya tanaman yang skala luasnya itu lebih dari 25 hektar. Terus dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis iptek, modal, organisasi, dan manajemen produksi. Terus Presiden Joko Widodo di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional juga sudah menempatkan food estate ini dalam salah satu program di dalam kabinetnya. Terkhusus lagi di masa pandemi COVID-19 ini, program food estate masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan udah mulai dikerjakan di beberapa lokasi. Lebih jauh lagi, teman-teman, Presiden juga udah bikin food estate ini sebagai salah satu agenda program strategis nasional di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, seperti itu. Dalam pelaksanaannya, food estate ini dilakukan buat langkah produksi, dimaksudkannya itu sama Presiden sebagai terobosan demi terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia, dan bukan hal baru karena tadi udah disebutkan di dalam RPJMN, kemudian di dalam program PEN dan program PSN. Di dalam pelaksanaannya berupa kombinasi di dalam sistem pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dilaksanakan dalam satu kawasan seperti itu. Dalam sejarahnya, teman-teman, food estate ini udah dicanangkan di berbagai provinsi. Di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua, seperti itu. Kemudian kalau di Delta Kayan Food Estate ini, udah dilaksanakan sejak pemerintahan Presiden SBY, kemudian program lahan gambut dilaksanakan sejak rezimnya Pak Soeharto, kemudian Merauke Integrated Food and Energy Estate ini udah banyak dilaksanakan juga sejak zaman Pak SBY. Bahkan yang di Merauke ini masuk dalam MP3EI dulu di waktu pemerintahannya Pak SBY seperti itu. Namun di dalam prakteknya kita lihat teman-teman banyak pro dan kontra di dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan food estate ini. Program food estate tampaknya belum bisa berjalan sesuai dengan harapan karena ada berbagai kendala. Pertama itu dari aspek teknologi. Sejak program lahan gambut dulu, program itu dihentikan karena teknologi yang dipakai banyak ditolak sama penggiat lingkungan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, seperti itu. Di lokasi food estate juga banyak terjadi konflik lahan, konflik sosial, kemudian ketersediaan infrastruktur agribisnis yang kurang memadai, ada juga masalah politik berpotensi menghambat kesuksesan. Kalau saya baca di tulisannya Mas Syahrul itu di websitenya Greenpeace, program food estate ini bagai buah si malakama gitu. Antara bisa bermanfaat atau dan di sisi lain banyak mudaratnya. Nah, program food estate juga ini dicirikan oleh kurangnya data resmi yang bisa diandalkan dan keterbukaan informasi publik yang terbatas. Ini kerasa waktu kami mulai menyusun policy brief. Kami nyari data jumlah lahan yang pasti dan resmi itu, yang data yang benar soal berapa luas lahan yang udah dipakai buat program food estate dan lain-lain, bagaimana tingkat keberhasilannya itu kerasanya memang agak sulit. Kami banyak dapat informasinya itu malah dari hasil penelitian dari artikel jurnal. Sedangkan data resmi dari pihak pemerintah itu sangat terbatas. Jadi informasi yang tersedia memang belum mampu memberikan gambaran yang banyak, malah gambaran-gambarannya itu cenderung miring tentang hasil yang diharapkan, dalam artian tingkat ketercapaiannya belum bagus. Kemudian manfaat ekonomi jangka pendek dari pembukaan hutan, kemudian dampak lingkungannya juga kurang begitu diperhatikan di dalam prakteknya, teman-teman. Ini salah satu masalah di lokasi di Merauke, di program food estate Merauke. Di sana jadi program agroindustri raksasa, kemudian ada banyak masuk pekerja, sekitar 2-4 juta orang, sehingga itu bisa mengancam hak dan kesejahteraan komunitas Malin. Terburuknya ada kemungkinan
masyarakat-masyarakat adat di sana itu bisa jadi teralienasi karena banyak program industrialisasi dari luar daerah, kemudian tempat tinggal dan kebudayaan mereka bisa jadi hilang atas program-program industrialisasi tersebut, di mana di tempat itu pula mereka banyak mendapatkan tempat mata pencaharian, kemudian banyak mendapatkan sumber-sumber pangan di sana. Dan itu sangat penting bagi kebudayaan mereka. Sehingga ya jumlah masyarakat Malin itu yang 52.000 orang bisa saja teralienasi, kemudian bisa meningkatkan risiko konflik dalam masyarakat di sana, dalam masyarakat lokalnya, begitu. Kemudian meski secara keseluruhan kondisi ekologinya itu masih surplus, tapi dari tahun ke tahun itu angka surplusnya semakin berkurang. Dan jadi bisa jadi di dalam beberapa tahun ke depan, kalau kondisi yang sama terus terjadi, malah bukannya surplus, tapi malah defisit begitu teman-teman di kawasan food estate-nya. Karena di sana banyak terjadi deforestasi, di mana hutan itu jadi pertanian monokultur, kemudian eksploitasi sumber daya hutannya di kawasan program food estate juga bisa berdampak pada kawasan hutan yang semakin berkurang dan kerusakan ekosistem keanekaragaman hayati, kemudian penurunan debit air, bahkan hilangnya mata air seperti itu. Beberapa permasalahannya juga ada lahan yang belum clean and clear, ini bisa jadi permasalahan hukum di kemudian hari, kemudian produksinya terfokus pada padi, padahal peta mengenai kecocokan tanaman padi itu belum tersedia. Rendahnya produktivitas dan infrastruktur pertanian juga tidak memadai. Rendahnya produktivitas itu banyak terlihat di data Kayan Food Estate. Di sana banyak tingkat produktivitas padinya itu ada di angka 2,5 sampai dengan 3 ton per hektar. Itu masih banyak di bawah, masih jauh di bawah produktivitas budidaya padi di Jawa, teman-teman. Di angka 4 sampai 7 ton per hektar. Jadi kalau mau ditanam padi di sana memang kurang cocok dan nanti tingkat ketercapaiannya bisa rendah dengan produktivitas yang rendah pula. Kami mengusulkan ada beberapa usulan kebijakan. Pertama, pemilihan lokasi untuk food estate itu harus yang tepat. Kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat lokal, bisa membangun kolaborasi dan integritas antar stakeholder, kemudian pencarian sumber anggaran dan tata kelola yang baik. Pertama, kami udah mengusulkan soal penerapan integrated smart farming yang berkelanjutan, sehingga di sana bisa mengakomodir sisi kearifan lokalnya, kemudian ada peran pemerintah maupun stakeholder dalam mengedukasi masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ini kami mengusulkan juga saran untuk menentukan komoditas itu berdasarkan asas diversifikasi pangan dan kearifan lokal, kemudian bisa memaksimalkan peran akademisi dan penyuluh pertanian di dalam policy brief yang kemarin sudah kami susun. Itu teman-teman. Ini dalam tentuan bentuk agroforestry. Di dalam macam-macam integrated farming-nya itu bisa berbentuk agroforestry, kemudian ada silvopastura, bisa juga dalam bentuk agrosilvopastura. Kita bisa bikin agroforestry itu sebagai susunan tajuk dari sistem agroforestry yang sifatnya itu berlapis-lapis, seperti jenis pohon dan tanaman pertanian yang punya peranan dalam menjaga keseimbangan evaporasi, kemudian transpirasinya, ada intersepsi hujan dan iklim mikro, seperti itu. Saya lanjutin, ada manfaat dari dibuatnya agroforestry. Pertama bisa menjaga fungsi hidrologi, menjaga sifat tanah, bisa mengurangi efek GRK, kemudian mempertahankan cadangan karbon. Selanjutnya mempertahankan keanekaragaman hayati, karena mengingat tadi masih surplus karbonnya itu, tapi dalam beberapa tahun ke depan bisa saja ada risiko malah menjadi defisit, seperti itu teman-teman. Kemudian kami mengusulkan juga soal penentuan komoditas berdasarkan asas diversifikasi pangan. Di sini permasalahannya ada evaluasi sama Badan Ketahanan Pangan dari tahun 2007-2008 yang udah agak lama. Di sana juga BKP itu kasih kesimpulan bahwa program diversifikasi pangan yang udah dibuat itu belum bisa dikatakan sebagai kesuksesan karena ya udah dilaksanakan setengah abad tapi belum maksimal. Dalam beberapa hal, penganekaragaman pangan juga salah komoditas, karena dari sumber karbohidrat maupun sumber protein yang meningkat konsumsinya, justru beras dan pangan berbasis impor. Kemudian di terigu dan kedelai yang bukan
komoditas pangan lokal. Bahkan buat komoditas lain kayak sayuran, buah, daging, dan susu itu ditengarai menjadi kontribusi pangan impor yang semakin meningkat. Ini ada beberapa pangan lokal yang bisa dikembangkan sebagai komoditas sebagai diversifikasi pangan lokalnya, teman-teman. Tentu ini bakal juga bergantung dari kondisi wilayah di mana program food estate itu akan dilaksanakan. Karena di komoditas-komoditas non beras kita bisa lihat kayak ubi kayu, kemudian jagung, sagu, pisang, sorghum, dan kentang seperti itu. Diversifikasi pangan yang berbasis kearifan lokal ini punya tujuan buat mengantisipasi krisis, karena buat program pemulihan ekonomi nasional, Presiden juga menjadikan program food estate ini sebagai salah satu langkah supaya bisa terhindar dari krisis di masa COVID-19, terkhusus di dalam krisis pangan nanti juga bisa berkaitan juga itu dengan krisis ekonominya. Kemudian penyediaan pangan alternatif bisa menggerakkan ekonomi dan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dengan menurunkan ketergantungan pada konsumsi beras. Seperti itu. Selanjutnya, bisa memaksimalkan peran akademisi dan penyuluh. Di sini peneliti dan akademisi juga bisa menyajikan analisis dan kajian data yang akurat. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah itu nggak bertentangan dengan kondisi ekologinya, ekonomi, sosial, dan budaya dalam wilayah yang akan dijadikan sasaran buat pengembangan food estate. Kemudian peran penyuluh bisa berupa manfaat buat menghindari misleading informasi. Dalam pelaksanaan program, jadinya juga bisa meminimalisir konflik yang bisa timbul di masyarakat pada saat pelaksanaan kebijakan itu mulai diterapkan. Sedangkan ada permasalahan di sini, teman-teman. Di Indonesia itu kita masih kekurangan 37.000 orang penyuluh untuk mengantisipasi dampak negatifnya, dan kita buat menutup kekurangan jumlah penyuluhnya itu, kita bisa membuat penyuluh swadaya terlatih, bisa dari pihak-pihak akademisi, kemudian mahasiswa bisa juga membantu untuk kasih penyuluhan dan edukasi terkait program pemerintah. Di dalam pelaksanaannya, penyuluh juga bisa memberikan peran penting buat menghindari misleading informasi, kayak tadi yang udah saya sampaikan juga dalam pelaksanaan program, itu bisa meminimalisir konflik yang bisa timbul di masyarakat, teman-teman, pada saat pelaksanaan kebijakan. Tentunya, ini harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memadai, begitu. Kemudian ini dari liputan 6 ada kurang 37.000 orang penyuluh, dan akademisi kemudian mahasiswa bisa berperan juga di dalam penyuluhan pertanian. Seperti itu. Di dalam pelaksanaannya bisa memberikan pelatihan, nanti bisa meningkatkan kualitas SDM yang meningkat, berupa penyampaian informasi, kemudian edukasi, memberikan evaluasi dan rekomendasi akurat, kemudian bisa meningkatkan efisiensi program yang lebih baik, seperti itu. Itu gambaran umum dari policy brief yang udah Komisi Pangan bikin, Prof. Edi, Mas Syahrul, dan kawan-kawan semua. Buat selanjutnya, buat tanggapan dari Prof. Edi dan pemaparan dari Prof. Edi dan Mas Syahrul juga, ini saya serahkan lagi ke Mas Ahyar, moderatornya. Silakan Mas Ahyar. Terima kasih Mas Hilmi atas pemaparannya. Mungkin untuk pemaparan dan tanggapan dari para panelis, mungkin yang pertama dari Mas Syahrul Fitra dulu. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Ahyar, Mas Hilmi, dan teman-teman PPI. Sebelumnya saya mengucapkan ini nih, selamat untuk teman-teman PPI yang sudah menyusun policy brief berkaitan dengan food estate. Ini isu yang sangat menarik gitu ya, karena sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan concern sejumlah pihak mengenai food estate. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Fitra dari Greenpeace Southeast Asia untuk Indonesian Office. Sesuai TOR yang diminta oleh teman-teman dan juga sudah diserahkan oleh policy brief, diminta memberikan pandangan gitu ya mengenai food estate yang sudah disusun oleh teman-teman.
Tapi sebelum saya masuk ke sini, memang yang menjadi hal yang menjadi menggelitik itu ya sampai sekarang, dan saya juga belum menemukan jawaban yang firm akan hal itu. Apakah kita benar-benar membutuhkan food estate ini gitu? Kalau melihat dari narasi yang dibangun oleh pemerintah, ini kan kita menghadapi situasi COVID-19, kemudian perlu ada solusi menjawab persoalan ketahanan pangan kita, terutama untuk memenuhi kecukupan di dalam negeri. Nah, apakah benar solusinya itu harus membuka ekspansi lahan baru untuk pertanian atau justru ada pendekatan yang lain gitu? Ini karena beranjak juga dari sejumlah riset yang dilakukan oleh teman-teman, terutama yang mendalami soal food waste gitu ya. Food waste di Indonesia ini cukup tinggi jumlahnya. Saya lupa mengambil angkanya, belum saya sempat kutip di sini. Itu sangat signifikan. Nah, jangan-jangan persoalan kita adalah pendistribusian pangan itu sendiri, atau justru pangan terkonsentrasi hanya di tempat-tempat tertentu gitu. Misalkan terkonsentrasi ke kota-kota sehingga di beberapa lokasi lain justru tidak, atau justru hanya terkonsentrasi karena orang-orang yang berpunya, yang memiliki kemampuan secara finansial, mereka menumpuk makanannya. Karena itu begitu kentara dan terlihat ketika di awal-awal COVID, hampir semua bahan makanan yang ada di swalayan, di pasar gitu, itu diboyong semuanya oleh orang-orang kaum kelas menengah ke atas yang kemudian mereka terlalu takut dengan COVID ini sehingga menumpuk di rumahnya gitu. Bisa jadi persoalan pangan kita ada di sana gitu. Jadi saya memang agak sanksi dengan pendekatan food estate. Makanya di judul ini saya ngambil ancaman keragaman pangan dan hutan. Tadi Mas Hilmi juga udah meng-highlight soal diversifikasi pangan, itu sesuai dengan karakteristik daerahnya, kemudian pangan itu nggak mesti seragam dan konsentrasi ke padi dan sebagainya gitu. Nah, saya sangat sepakat dengan hal itu dan menarik dari penyampaian policy brief. Tapi sebelum mengomentari bagian policy brief gitu ya, saya ingin menyampaikan dulu gambaran pandang saya sendiri soal food estate ini. Sorry. Okay. Sorry, ini agak loading, jaringan saya lagi jelek di sini. Nah, food estate ini kan bukan cerita baru ya di kita. Tadi udah disinggung oleh Mas Hilmi, sudah ada program lahan gambut di Kalimantan Tengah, ada Merauke Integrated Food and Energy Estate, ada Delta Kayan Food Estate. Kemudian itu menjadi potret kegagalan industrialisasi pangan di Indonesia. Karena gagasan-gagasan untuk membuat ketahanan pangan dengan menyerahkan itu kepada industri, justru yang terjadi adalah mengeksploitasi lahan. Misalkan program lahan gambut. Program lahan gambut ini dulu ada 1,4 juta hektar gitu ya di Kalimantan Tengah. Lahan gambut itu dibuka dan itu sampai sekarang bencananya masih kita rasakan sampai hari ini. Kebakaran hutan dan lahan gambut di tahun 2015 itu ya impact atau dampak dari program lahan gambut dulu, karena kanal-kanal yang sudah mulai dibangun dan kemudian itu nggak cocok, komoditasnya ditinggal begitu saja. Nah, itu sudah banyak kegagalan-kegagalan food estate di masa lalu, dan sekarang justru pemerintahan di Presiden Jokowi menggagas lagi model food estate. Ini seperti kita nggak belajar sebenarnya di kegagalan masa lalu. Walaupun Presiden Jokowi mengatakan pendekatan food estate kita di hari ini itu akan beda gitu dengan pendekatan yang dilakukan oleh presiden-presiden di masa lalu gitu. Tapi yang kita lihat justru ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya akan seperti apa sih food estate ini menurut perkiraan kita. Nah, ini kan mestinya dia melirik gitu ya. MIFE 2010 udah gagal di eranya SBY, tapi kemudian dilanjutkan lagi oleh Jokowi 2015. Nah, yang saya tahu MIFE ini justru akhirnya memberikan lahan-lahan masyarakat adat di Merauke itu, tadi disinggung oleh Mas Hilmi, itu diberikan ke sekelompok korporasi saja.
tidak hanya berapa elit-elit pengusaha yang memiliki korporasi perusahaan-perusahaan kehutanan, perkebunan, justru mereka yang mengekspansi lahan yang dulu ditargetkan sebagai food estate di Merauke. Apakah kemudian yang dikembangkan di sana merupakan lahan pertanian? Enggak sepenuhnya. Ada beberapa padi dulu, kalau teman-teman ingat, di 2015 awal-awal Presiden Jokowi kunjungan ke Merauke dulu atas undangan seorang pengusaha Arifin Panidegoro, dia datang ke Medco panen raya di sana, ya hanya segitu lahan padi yang dikelola oleh Medco gitu. Nah, bagaimana dampaknya ke masyarakat adat di situ? Justru masyarakat di situ tidak menikmati sama sekali padi. Saya pernah ke Merauke di tahun 2015, itu seminggu setelah Presiden Jokowi ke sana, saya makan di tempat yang tidak jauh dari pusat food estate itu, kalau teman-teman lihat itu berasnya itu beras Thailand gitu. Nah, itu daerah yang kemudian ditarget sebagai food estate, ada beras tapi beras Thailand. Nah, ini kan ada problematik di program food estate kita. Nah, lalu di lokasi yang tidak jauh berbeda yang di Merauke ditarget sebagai pengembangan jagung, yang terjadi hutannya dihabisi, kayunya diambil, kemudian lahannya ditinggal begitu saja. Nah, ini yang kemudian oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit terutama yang mereka sasar sebagai ekspansi mereka gitu. Jadi ada kesan bahwa food estate ini menjadi cara halus untuk mengambil lahan di masyarakat, dialokasikan untuk perusahaan yang sebenarnya mereka tidak akan mengembangkan sebagai lahan pertanian di situ. Dan Jokowi akan seperti apa? Kita lihat di targetnya Jokowi, kalau food estate ini tadi sudah singgung nih soal proyek ekonomi pemulihan ekonomi nasional. Nah, ada di beberapa lokasi. Apa sih definisi food estate menurut kebijakan yang ada? Itu ada peraturan Menteri LHK nomor 24 P24 tahun 2020. Food estate itu agak menambahkan sedikit tadi dari definisi yang disampaikan oleh Mas Helmi mengutip Kementerian Pertanian. Selain usaha pangan luas, itu ada di kawasan hutan gitu, di suatu kawasan hutan. Nah, ini jadi persoalannya. Bolongnya food estate kita ini tiba-tiba food estate di suatu kawasan hutan. Artinya akan ada deforestasi baru dalam rangka food estate. Ini kan jadi persoalan. Untuk Papua, ini saya contohkan di Papua saja. Papua itu ada pelepasan kawasan hutan di Provinsi Papua, 900-an ribu hektar, hampir 1 juta. Dan saat ini dari pelepasan itu, tutupan hutan alamnya itu masih bagus. Kalau itu semuanya berhasil dikonversi, itu akan ada 71,2 juta ton CO2 ekuivalen yang akan dilepaskan dari konversi hutan itu. Ini kan akan berdampak serius terhadap di mana kita dalam situasi krisis iklim hari ini, perkebunan yang ada saja itu sudah mengancam akan berdampak serius terhadap iklim, apalagi kemudian di food estate ini akan ada dalam kawasan hutan, dan kawasan hutan itu berpeluang untuk dibuka gitu. Ini kan tadi Mas Hilmi menyinggung soal agroforestry. Saya sepakat dengan agroforestry, paludikultur, kemudian silvopastura, atau berapa bentuk pertanian yang kemudian bisa sesuai dengan hutan gitu ya. Tapi yang digagas di dalam P24 ini justru nggak seperti itu, teman-teman. Justru tidak mengusung konsep agroforestry sebenarnya. Karena di sini ada dua bentuk food estate di dalam kawasan hutan. Tapi sebelum itu ini luas-luasannya di Kalimantan Tengah ini ada 700-an. Jadi ada dua bentuk, tadi ada dua bentuk food estate itu. Pertama dari pelepasan kawasan hutan untuk food estate, artinya yang itu semula kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan jadi non hutan dan itu bisa untuk pertanian. Biar konsep sederhananya kalau mau melihat di Indonesia itu perkebunan sawit. Dia dilepasan dulu, semuanya di land clearing, tebang habis, di situ baru dikembangkan jadi perkebunan. Nah, bisa juga di kawasan hutan untuk ketahanan pangan, KHKP. Ini istilah baru. KHKP ini istilah yang hanya muncul di dalam peraturan menteri.
Ini dari sisi tata peraturan perundang-undangan itu sebenarnya nggak bisa. Karena ada norma yang dilahirkan tapi di setingkat peraturan menteri. Di dalam Undang-Undang Kehutanan ataupun PP 6 2007 dan sebagainya, aturan turunan lainnya, tidak ada kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Kenapa ini menjadi problematik kawasan hutan untuk ketahanan pangan? Karena di dalam P24 itu dimungkinkan si perusahaan yang sudah memegang izin KHKP itu sekaligus sebagai izin penebangan kayu. Dan lebih problematiknya lagi, itu dibolehkan di dalam hutan lindung. Nah, jadi ini ketahanan pangan seperti apa yang mau dibangun pemerintah ketika itu akan dibangun juga di hutan lindung, dan hutan lindung itu boleh ditebang kayu gitu. Padahal konsepnya hutan lindung itu ya melindungi ekosistem yang ada di situ, termasuk tegakan pohonnya. Yang boleh kegiatan yang boleh dilakukan di dalam hutan lindung hanyalah pemanfaatan hasil hutan non kayu gitu. Misalkan ngambil madu itu boleh, ambil air niranya aja itu boleh gitu. Non kayu lah intinya, semua yang bisa dimanfaatkan di situ. Dan kalaupun mau melakukan agroforestry tidak ada mengubah lanskap dari hutan itu. Nah itu mestinya gitu. Nah ini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kita lihat seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian pojok bawah, itu merupakan sebagian kecil dari 770.000 hektar food estate yang direncanakan pemerintah. Food estate di Kalimantan Tengah ini kebetulan yang pertama ya sudah mulai dieksekusi, selain di Sumatera Utara itu sudah dieksekusi. Sudah ada 700 hektar hutan yang dibuka. Ini teman-teman lihat nih perubahannya dalam tahun 2020 ke 2021. Sebelumnya nggak ada pembukaan lahan di situ, tapi ada 700 hektar yang dibuka untuk keperkebunan singkong di sana. Yang ini jadi proyeknya Kementerian Pertahanan. Nah ini kan unik ya, Kementerian Pertahanan tiba-tiba bicara ketahanan pangan di sini, karena kemudian ada aturan juga yang mencoba mengakomodir itu, tapi siapa pelaksananya adalah satu perusahaan yang juga dimiliki oleh yayasan pegawai di Kementerian Pertahanan, PT Agrinas. Dulu tersangkut juga disebut dalam kasus Binur gitu, Benur. Nah, dari investigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kalimantan Tengah, justru kayunya yang pertama kali diajar di sini. Kayunya itu nggak yakin, kami memang belum bisa menemukan bukti apakah ini benar laporan, tapi kami mencurigai bahwa kayu itu nggak tercatat karena kemudian prosesnya itu dilakukan dalam rangka proses ketahanan pangan, tapi kayunya udah diedarkan terlebih dahulu. Karena kan nilai ekonomi kayunya jauh lebih besar ketimbang pengembangan pangan yang ada di sini. Dan khusus Kalimantan Tengah, ada liputan dari teman-teman Watchdog beberapa waktu lalu yang soal kenipan, dilihatkan betapa model pangan pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah ini justru tidak sesuai dengan karakter pertanian di sana. Jumlah hamanya justru semakin meningkat dan gagal panennya tinggi. Mungkin teman-teman juga sudah melihat di beberapa artikel yang mengulas ini. Nah, ada juga lokasinya kemudian di Papua. Nah, ini yang Papua ini ada 2 juta hektar yang ditarget. 2 juta hektar yang ditarget di Papua, beberapa bagian itu bekas MIVE dulu, beberapa bagian tempat yang baru gitu. Dan sebagian besar lokasi ini masih memiliki tutupan hutan alam yang bagus. Nah, 2 juta hektar kalau ini dikonversi untuk pertanian semuanya, saya tidak membayangkan akan berapa puluh ratusan juta karbon yang akan dilepaskan, dan itu akan berdampak serius terhadap iklim kita. Dan sekarang aja dalam situasi hari ini sudah banyak bencana yang terjadi di Papua, dan kebakaran hutan dan lahan sudah mulai bergerak ke Papua, dan Papua sudah mulai terjadi kebakaran tahunan di sana. Nah ini kalau dibuka, sebagian lokasi di Papua ini ada di lahan gambut dan gambut juga, dan artinya itu akan meningkatkan eskalasi kebakaran hutan dan lahan di sana. Belum lagi konflik sosial dengan masyarakat adat di situ, karena di Papua tidak ada tanah yang tidak ada pemiliknya gitu ya, konsep kearifan lokal yang ada di situ dalam penguasaan tanah, dan itu akan terjadi pendekatan militerisme, pendekatan kekuasaan pemerintah akan mengambil lahan itu untuk
untuk pangan atas nama pangan gitu, yang sementara pangan yang dikembangkan juga tidak sesuai dengan karakter masyarakat. Dan juga ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini sudah dikembangkan juga ini oleh perusahaan. Ini secara aturannya, Mas Ilmi, kalau kita lihat di P24 itu, mestinya food estate ini dikembangkan oleh pemerintah daerah atau institusi negara gitu. Dan ada narasi yang dibangun oleh pemerintah di ruang publik itu akan dikerjasamakan dengan masyarakat lokal. Realita yang kita lihat itu justru tetap dikelola oleh perusahaan dan mendatangkan eksodus ke suatu daerah, perpindahan orang dalam skala besar ke suatu daerah gitu untuk pengembangan pangan ini. Dan Papua sudah bisa diproyeksikan ketika food estate di Merauke itu dilakukan, di Merauke, Mapi, dan Bovendigul itu tetap dilakukan. Untuk pekerjaannya itu udah pasti didatangkan dari luar Papua gitu. Dan itu akan menimbulkan konflik sosial yang baru di sana. Nah, Sumatera Selatan juga, dan justru food estate ini semakin meluas ya. Sekarang bukan cuma di 4 provinsi ini, akan juga di NTT, akan juga di beberapa tempat lain. Tapi yang pasti dari diskusi kemarin, seminggu yang lalu saya diskusi dengan Bappenas, belum ada itu studi soal kelayakan lahan atau kecocokan komoditas di lokasi itu gitu. Dan tapi itu sudah mulai tetap jalan. Makanya saya ingin bilang bumi kita ini dalam keadaan kritis ya, ambang kehancuran. Hanya 15% lagi keseluruhan hutan di bumi gitu, dan 3% itu di bagian laut yang tidak dalam campur tangan manusia. Nah, kalau kita terus mengurangi ini untuk kepentingan food estate, yang mana itu juga belum tentu, tidak ada jaminan bahwa itu akan menjadi benar-benar pangan, karena belajar dari kegagalan proyek-proyek sebelumnya, yang terjadi adalah proyek yang lain berkembang di sana, mengambil lahan aja gitu, dalih untuk mengambil lahan oleh korporasi-korporasi yang sudah menguasai jutaan hektar tanah di Indonesia ini. Nah, kenapa ini juga mungkin ancaman deforestasi kita itu, Mas Ilmi dan teman-teman, deforestasi di Indonesia itu dari 90 sampai 2019 itu sudah 40,25 juta hektar. Walaupun di tahun lalu terkesan turun, tapi tetap besar menurut kami, karena di masa pandemi COVID masih ada deforestasi, itu mungkin orang buka hutannya dalam Zoom gitu ya, buka hutan gitu. Pemerintah ada himbauan larang di rumah, tapi hutannya tetap hilang gitu. Nah, itu masih cukup besar. Dan yang akan datang, deforestasi yang sudah direncanakan pemerintah itu lebih besar lagi. Ada 35 juta hektar hutan yang terancam, dia sudah ada dalam izin-izin tapi belum dibuka, dan akan datang lagi dengan food estate ini, itu akan semakin besar gitu. Dan ini akan berdampak terhadap keragaman biodiversity kita. Nah, deforestasi ini turun-turun ini seperti apa ya, agak membuat kita terlena gitu, padahal lokasi yang direncanakan untuk dibuka masih besar. Makanya program food estate ini agak perlu dicermati lagi, apakah perlu dia membuka kawasan hutan gitu. Kalau menurut kami di Greenpeace, tidak ada nama cerita pengembangan lahan kepentingan pangan ini di kawasan hutan. Kita penting gitu untuk ketahanan pangan, tapi pendekatannya tanpa harus mengekspansi lahan di dalam kawasan hutan. Karena itu bisa dilakukan. Intensifikasi pertanian kita tuh masih mungkin dilakukan gitu. Petani-petani skala kecil gitu masih bisa diberdayakan oleh pemerintah. Yang sekarang kalau kita datang nih ke kampung-kampung, ngobrol dengan petani, nanya apa nih yang dilakukan pemerintah untuk petani, bisa dipastikan mereka cuma paling dapat bantuan pupuk sesekali, yang juga itu sudah dipotong atau disunat oleh tim orang-orang di petugas-petugas di lapangan gitu, yang dapatnya sedikit gitu. Nah, mestinya itu rantai supply pertanian kita ini yang perlu diperhatikan, storage-nya bagaimana dan sebagainya gitu. Jangan lagi melirik ekspansi lahan yang justru lahannya itu memang disasar ke dalam kawasan hutan yang kalau pakai pendekatan konvensional bisa jadi itu nggak akan dapat gitu ya, atau jadi problematik. Nah, sekarang pakai pendekatan food estate dan dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Kalau udah proyek strategis nasional, teman-teman, kalau masyarakat nolak, pendekatan militer bisa dilakukan di situ. Polisi dan militer bisa turun ke lapangan melakukan pembebasan lahan, dan tingkat kekerasan dan konflik sosial akan semakin tinggi. Nah,
Ya, tadi ini food estate ini merencanakan deforestasi karena itu akan membuka hutan skala luas. Next. Nah, lalu food estate ini yang kadang luput kita lihat ya, siapa yang ngelola food estate kita ke depan gitu ya. Emang petani kita banyak gitu. Apakah anggap generasi saya, Mas Hilmi dan teman-teman lain masih banyak petani gitu. Kenapa kemudian kita keluar dari kehidupan agraris kita? Banyak orang-orang Indonesia meninggalkan lahan pertaniannya. Ini menarik liputan dari Kata Data, saya kutip. Proporsi pekerja di sektor pertanian itu terus turun dari tahun ke tahun. Nah, kalau proporsi pekerjanya turun sementara lahannya terus dinaikkan, ini kira-kira nanti akan seperti apa manajemen dari food estate-nya itu sendiri. Dan luas lahan baku sawah kita itu malahan turun dikonversi untuk kepentingan infrastruktur. Sawah-sawah yang sudah produktif, kalau kita bicara bagian ini adalah padi dan beras gitu ya, untuk karbohidratnya, sawah yang produktif di Jawa sudah banyak dikonversi untuk kepentingan infrastruktur. Mestinya itu yang dipertahankan, yang sudah produktif dihilangkan, diambil lagi yang lahan yang belum tentu produktif. Ini kan jadi kebijakannya agak bertolak belakang gitu. Mestinya ini kan sawah ini tidak ada lagi nih yang dikonversi untuk kepentingan infrastruktur, terutama infrastruktur pemerintah dan swasta yang kepentingan pengembangan manufaktur juga yang rakus terhadap lahan pertanian. Berapa pengembangan pabrik semen dan bandara di Jawa, Kulon Progo itu juga menggusur lahan-lahan pertanian masyarakat. Dan akhir belakangan kita juga lihat beberapa rencana proyek pertambangan itu akan menggusur lahan pertanian. Ini kan mestinya kalau kita bicara ketahanan pangan, ya yang itu yang harus dipertahankan oleh pemerintah, bukan melirik pengembangan lahan baru. Justru masyarakat yang sudah hidupnya bertani justru harus disupport sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, kalau jumlah petani kita itu adalah banyak petani yang sudah generasi boomer ya, yang mungkin cuma beberapa tahun ke depan yang akan bertahan sebagai petani. Petani generasi milenial kita, apalagi generasi Z itu semakin hilang. Yang 25 tahun ke bawah itu bahkan petani di Indonesia itu nggak capai sekitar 1 juta gitu. 25 tahun ke bawah yang masih bertani gitu. Ini kan mengkhawatirkan untuk jangka panjang gitu. Lahan-lahan pertanian kita banyak mulai ditinggalkan. Tapi ini kenapa bisa lahan pertanian itu ditinggalkan? Karena memang pendapatan dari sektor pertanian itu begitu rendah gitu ya. Petani kita ini dianggap nggak dihargai. Petani itu dilihat bukan sebagai profesi yang wah gitu. Sebagai petani itu jadi malu. Kemudian pendapatannya 1 juta itu udah banyak, 1.400.000 gitu rata-rata pendapatan petani dan di bidang di pertanian itu, perikanan juga dan kehutanan untuk masyarakat. Ini begitu rendah, makanya kalau yap, udah habis ya Mas ya? Ada satu menit lagi. Yap, oke. Jadi ini perlu jadi perhatian kita. Pemerintah harusnya melirik bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Ini petani anaknya nggak mau disekolahkan gitu. Mungkin ada teman-teman yang di antara yang hadir di sini orang tuanya petani gitu. Untuk mencapai sampai ke pendidikan tinggi itu pasti petani itu berdarah-darah untuk bisa sampai situ. Bisa jadi mereka beberapa menjual lahannya kalau mereka punya lahan. Makanya perlu penghargaan terhadap petani kita agar petani soal pangan ini bisa kejawab. Jadi bukan semata-mata ekspansi lahan. Satu slide lagi ini kalau nggak salah sebentar. Nah, ya ini soal di Papua bahwa tanah itu dipisahkan dari nyawa masyarakatnya yang terjadi ya begitu ekspansi lahan ini tetap dilakukan. Ini soal persoalan gizi kita juga harus kita jawab dari sisi pangan kita ini. Bagaimana ke depannya persoalan pangan ini benar-benar menjawab persoalan gizi di Indonesia, persoalan stunting juga di Indonesia, dan juga bagaimana dari sisi pangan ini bisa tidak berdampak serius terhadap perubahan iklim. Apalagi pangan dan COVID gitu ya. COVID ini lahir karena ekspansi deforestasi kita besar, perdagangan satwalia kita besar, tapi obatnya malahan ditawarkan pemerintah itu berupa food estate gitu. Yang ini orang sakit kepala dikasih obat diare gitu. Ini kan nggak cocok gitu. Mestinya ketika COVID
solusinya bukan ketahanan pangan, solusinya bisa lain gitu. Untuk ketahanan pangan pun pendekatannya bukan ekspansi lahan. Mungkin itu Mas Hilmi yang perlu juga diperhatikan nanti dalam policy brief-nya, titik kritis terhadap terhadap food estate itu sendiri dan model solusi alternatif apa ini untuk ketahanan pangan kita selain ekspansi lahan baru. Nah itu sih sebenarnya yang saya harapkan juga dari teman-teman PPI bisa memberikan pandangan yang lebih luas lagi terhadap pangan di Indonesia. Terima kasih Mas Akyar dan teman-teman. Terima kasih Mas Sahrul atas pemaparan dan tanggapannya. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan dan tanggapan dari Profesor Dr. Edi Santosa. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Yang saya hormati Mas Hilmi ya. Mas Hilmi tadi saya kira paparannya sangat bagus. Kemudian Mas yang dari Greenpeace tadi, saya kira menarik ya persepsinya ya. Jadi saya sudah sebelumnya terima kasih ini saya diundang untuk menyampaikan tanggapan terhadap policy brief yang sudah disusun oleh teman-teman PPI dunia ya. Saya kira saya sangat senang mahasiswa itu harus aktif gitu ya. Kemudian mencari data-data yang objektif. Justru saya sangat senang kalau misalnya mahasiswa yang tersebar di semua belahan dunia itu mencoba mengumpulkan eviden apa gitu ya. Misalnya mengapa Belanda itu hutannya sedikit ya, padahal di sana ada Greenpeace ya. Kemudian di Amerika masih ada kebakaran hutan yang sangat luar biasa. Kemudian di Australia kebakaran hutan yang sangat luar biasa ya. Tetapi tidak ada orang yang berani ngomong. Nah, itu juga saya kira fakta-fakta yang perlu digali oleh para mahasiswa. Baik, kembali ke yang tadi disampaikan oleh Mas Hilmi. Jadi, sebelum saya menayangkan, saya ada tayangan sedikit, boleh ya? Tapi sebetulnya saya juga ada dua hal. Yang pertama ingin mengomentari policy brief-nya, barangkali nanti tolong dijadikan sebagai catatan saja gitu ya. Policy brief-nya saya kira sudah cukup bagus. Nah, memang biasanya kalau policy brief itu paling banyak 2 lembar. Paling banyak 2 lembar ya. Ya mungkin 3 lembar paling banyak. Dan biasanya hal-hal yang sifatnya breakthrough lah, lompatan ya yang sudah usang ya kelihatannya sudah dikerjakan oleh sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah di rekomendasinya. Kalau policy brief, saya lihat rekomendasinya ada 4 ya, lokasi, masyarakat lokal, kolaborasi, anggaran, tata kelola, kemudian strateginya dan sebagainya. Nah, biasanya policy brief itu sudah ditutup dengan rekomendasi. Nah, kemudian strateginya kalau mau dibalikin di atas. Jadi kayak agroforestry, kemudian komoditas apa, kemudian bagaimana akademisi, penyuluh dan sebagainya dikembalikan ke belakang. Jadi tidak mentah lagi gitu. Nah, itu komentar saya. Kemudian yang ketiga komentarnya adalah agar lebih akurat di dalam penyajian informasinya. Jadi misalnya tahun-tahun itu harus akurat, kemudian persepsinya juga harus akurat ya. Karena bagaimanapun biasanya persepsi kita terkait food estate itu sangat banyak dipengaruhi oleh NGO ya. Jadi terutama untuk Kalteng dan Merauke itu memang paling banyak dulu menurut saya justru yang berteriak duluan adalah NGO dari luar. Kemudian sahut-sahutan, saya sampai bikin petanya itu, bikin petanya siapa yang pertama kali memberikan mencuit. Zaman dulu kan belum ada Twitter ya, tapi kita sudah gampang sekali dengan media analis sekarang ya. Itu siapa yang pertama kali mencuit, kemudian kanalnya siapa yang men-TikTok, kemudian dengan cara yang sangat sederhana kita tahu bahwa jaringan itu hanya ada 8 sumber yang menyebabkan informasi itu menjadi demikian bias ya. Nah, itu saya kira juga hal yang perlu kita kita kuatkan di dalam membuat policy brief. Policy brief itu harus jelas, tidak boleh ngambang. Mau setuju ya setuju, mau tidak ya tidak, harus clear. Nah, gitu kan. Nah, saya lihat
alirannya masih aliran kombinasi antara aliran saya dengan alirannya Mas Greenpeace, Mas Sahrul ini. Kalau Mas Sahrul kan jelas alirannya no, kan? Kalau saya jelas alirannya yes, ya kan susah. Nah ini kan harus memilih, karena di dalam policy itu tidak ada yang abu-abu kecuali kita punya kebijakan lain gitu ya. Oke, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta waktu sedikit untuk menampilkan tayangan itu ya, sedikit terkait dengan MIFE. Walaupun nanti tidak disampaikan di dalam policy brief, tapi paling tidak kita melihat dari sisi orang-orang yang bekerja langsung di dalamnya gitu ya, sehingga ketika kita memberikan pandangan yang setuju ataupun yang tidak setuju itu dasarnya cukup meyakinkan gitu. Saya tak share sedikit sebentar. Mana sih? Sudah kelihatan Mas Ahyar? Sudah, Prof. Oke. Sudah terlihat. Ya, oke, terima kasih. Jadi food estate antara potensi dan tantangan. Beberapa bagian sudah saya pernah tampilkan di forum Peragi ya, tapi bagian yang lain saya kira saya update. Sebentar, ini saya salah masang posisi. Nah, oke. Nah, jadi gini, saya sekaligus merespon yang disampaikan oleh Pak Sahrul dari Greenpeace. Apa kita perlu food estate? Tidak ada yang mengatakan perlu food estate, tapi kita perlu nambah jumlah pangan. Itu kesimpulan yang paling banyak diinikan. Karena apa alasannya? Penduduk kita nambah. Kemudian nanti ini bisa dibahas ya. Saya kira mudah sekali dibaca. Kemudian yang kedua adalah tadi betul disampaikan oleh Mas Sahrul, kita mengalami konversi lahan, tidak hanya konversi dari pertanian ke non-pertanian, tetapi juga konversi dari komoditas pangan ke non-pangan. Jadi sama-sama pertanian, tapi ada konversi. Dari semula konversi komoditas pangan misalnya padi, bisa beralih ke tebu. Dari tebu beralih ke padi. Dari padi jadi kandang ayam. Itu masih pertanian juga, tapi itu konversi lahan juga namanya. Nah, ini konversi lahan sawah kita ke non-sawah ya, itu sekitar 70.000 hektar per tahun rata-rata ya. Nah, sehingga kalau kondisi ini jalan terus, maka hingga 2045 akan ada 1,8 juta hektar yang akan dikonversi. Ini angkanya real, kalau angkanya segini. Nah, berarti kalau 2045 agar kita itu tetap bisa makan nyaman seperti sekarang, itu kita perlu tambahan, istilahnya kalau misalnya kita nggak mau impor, ya kita harus nambah sawah baru 1,8 juta. Untuk apa? Untuk mengganti yang dikonversi. Ya, dengan asumsi ini nih yang nomor 1. Nah, kalau asumsi nomor 1 itu nggak tercapai, jumlah lahan yang harus kita buka lebih luas. Kalau kita nggak mau impor. Tapi kalau kita mau impor, lain lagi persoalan. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Sahrul juga, kenapa tidak intensifikasi saja? Intensifikasi artinya gini, 1 hektar padi sawah sekarang menghasilkan katakanlah rata-rata nasional 5,2 ton ya, gabah kering panen per hektar. Nah, kalau diintensifkan, tambahin pupuk, kemudian airnya dilancarkan, pestisida diterapkan, itu produksinya diharapkan bisa jadi di atas itu, kan gitu. Nah, saya sudah menghitung nih dari data yang ada, kemudian saya bandingkan. Ini yang di atas adalah jagung, kemudian yang hijau ini adalah padi, kemudian yang biru ini adalah gandum. Nah, kenapa gandum? Nah, nanti saya ceritain. Ini kalau saya plotkan data semuanya, ya, memang datanya nggak sampai sekarang, tapi saya kira ini dari data yang ada sudah cukup memberikan tren. Rata-rata kenaikan produktivitas jagung itu 1,3% per tahun. Kemudian padi 2,9. Rata-ratanya juga 1,3. Ada yang tinggi 2,9, tapi rata-ratanya segitu. Nah, kalau kita proyeksikan sampai 2045, maka produktivitas padi pada saat 2045 nanti, kalau trennya ini pas, itu akan sama dengan 6,0 sampai 6,5
ton per hektar. Nah, sekarang 5,2 ton per hektar nih, Mas. Jadi, kalau intensifikasi itu kita lakukan sehebat sekarang nih, 2045, nanti produksi padi kita itu akan rata-rata sekitar 6 sampai 6,5 ton per hektar. Gandum. Nah, kalau gandum, intensifikasinya sampai dari sekarang sampai 2045 itu jalan terus, maka produktivitas gandum yang sekarang 3,5 ton per hektar, nih Amerika, kemudian Australia, dan lain-lain, Timur Tengah, dan lain-lain, ya, Pakistan, dan sebagainya, itu nanti 2045, produktivitas gandum itu 4,5 sampai 5 ton. Dengan kata lain apa? Dari apa yang kita pelajari, biaya intensifikasi gandum dengan biaya intensifikasi padi itu jauh lebih mahal intensifikasi padi. Nah, nanti 2045, kalau kita kondisinya kayak begini saja nih, harga gandum akan jauh lebih murah. Jadi, beras jauh lebih mahal gitu. Artinya, pangan kita yang sekarang itu merupakan importir gandum terbesar di dunia, kita importir gandum terbesar di dunia, sudah 10 juta ton per tahun, itu kemungkinan kita akan menjadi importir gandum terbesar di planet galaksi mungkin, kalau ada galaksi lain yang makan gandum juga gitu. Ya, karena kita sudah paling besar. Nah, apakah kita akan menyandarkan itu? Ya, kalau saya sebagai orang pertanian sih tidak mau. Ya, terus terang saya ingin pangan kita itu dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Karena apa? Saya yakin Tuhan ketika menciptakan Indonesia, menurunkan padi di bumi Indonesia, menurunkan pisang di bumi Indonesia, menurunkan talas, menurunkan sukun, ya, durian asli Indonesia. Terus kemudian Dioskorea, gadung, uwi, segala macam, kemudian sagu di Indonesia. Itu sudah pasti cocok dengan orang Indonesia. Kalau saya nih, ya sama dengan misalnya saya punya handphone Amerika gitu kan, berarti kan iOS-nya ya pasti itu kan. Apalagi kalau saya punya HP Korea, berarti kan iOS-nya pasti sama dengan handphonenya gitu. Kalau saya orang Indonesia, ya software saya itu pasti ya diturunkan Tuhan sama dengan ketika saya turun, ada padi, ada pisang, ada talas, ada sukun, durian. Jadi kalau orang Indonesia belum bisa makan durian, nih Mas Ahyar, kita pertanyakan waktu lahir, jangan-jangan OS dengan software hardware-nya nggak bareng gitu. Nah, sebetulnya kita punya perjalanan panjang membuka food estate, walaupun namanya bukan food estate. Kalau tidak mungkin padi di Indonesia itu sampai maju seperti sekarang. Produktivitas padi kita itu tertinggi di dunia, ya, itu kita bangga. Dan sebagai tanaman asli Indonesia, jadi padi itu di dunia ada 3, ya. Javanica dari Indonesia, Javanica, kemudian Indica dari India, Japonica Jepang. Udah itu, nggak ada lagi dari namanya itu. Nah, kita punya pengalaman buka lahan padi itu dari zaman Pramajapahit berhasil. Zaman Brawijaya, Majapahit berhasil, di Kalimantan Barat juga ini datanya ada. Kemudian zaman kolonial nih dari Belanda ya, tempat asal usulnya Greenpeace. Ya Mas Ahyar, Mas Ahyar. Itu Belanda di sini buka lahan padi juga di Kalimantan Selatan. Kemudian waktu zaman ada lagi tahun 56 sampai 50 proyek Degree, ya, Drain Reclamation berhasil di zaman Orde Lama, zaman Pak Karno. Itu juga berhasil. Kemudian zaman Pak Harto itu sebetulnya sebelum PLG itu ada proyek yang berhasil namanya proyek P4S, membuka 3,6 juta hektar nih di Kalimantan dan Sumatera. Itu berhasil sampai 2008. Nah, dari keberhasilan ini Pak Harto sangat yakin buka lahan di Kalimantan 1 juta hektar. Nah, ternyata zaman sudah berubah, orang sudah semakin pinter. Nah, ketika 4 proyek P4S, dunia masih melihat paling gagal. Ternyata berhasil. Nah, begitu ditambahin 1 juta hektar lagi, dunia sudah bilang, oh, ini kalau Indonesia berhasil membangun ini, ya celaka ini. Itu jadi sebetulnya ada motif ekonomi, motif geopolitik, dan sebagainya, sehingga kalau saya melihatnya kegagalan MIFE itu bukan kegagalan. Jadi kondisi MIFE yang kayak sekarang, kemudian Delta Kayan, kemudian PLG itu tidak semata-mata kegagalan orang-orang teknis. Bukan semata-mata kegagalan orang-orang teknis. Ya. Juga bukan kegagalan orang-orang biodiversity. Bukan kegagalan juga orang-orang ekologi semata. Tapi ada faktor X.
Nah, ini saya sudah petakan, ini ada isu lingkungan, ada isu sosial. Nah, kenapa isu sosial baru muncul di dalam Orde Reformasi, ya kan? Melejitnya sangat berat ini. Nanti silahkan dibahas. Oke, kemudian ini sebetulnya lebih menggambarkan apa namanya, bagaimana profil dari BLG, kemudian Food Estate, MIVE, kemudian Delta Kayan yang dianggap sebagai milestone ketidakberhasilan dan sebagai acuan orang bahwa nih lu pernah gagal nih, makanya nggak usah bikin lagi gitu. Nah, ini hitung-hitungannya sebenarnya sangat lengkap ya, sangat lengkap. Memang tadi persoalannya tidak hanya isu lingkungan, tapi juga ada isu sosial. Nah, isu sosial kenapa tiba-tiba melejit? Saya kira pertanyaannya, jawabannya sangat panjang ya. Nah, kemudian gini, tadi kita sepakat bahwa kita perlu memproduksi pangan oleh bangsa kita sendiri, tidak harus impor ya. Tidak mau impor, kalau saya sih termasuk yang tidak mau impor, makanya konsep ketahanan pangan adalah kedaulatan pangan ya, kita bisa produksi sendiri. Karena apa? Kita punya lahan sendiri, punya tanaman padi punya kita sendiri, Tuhan kasih ke kita gitu. Ya kalau menurut saya sih yang paling cocok gitu. Nah, ini kalau dari sisi wilayah yang ramai kan sebetulnya di Kalteng nih. Kalteng yang ini ya. Tapi sebetulnya potensi food estate ada di banyak wilayah di provinsi. Nah, yang sekarang sudah dibuka itu kan di Humbang Hasundutan ya, Sumatera Utara nih. Rencananya 3.000 hektar, kemudian mudah-mudahan nanti menyusul di Sumatera Selatan ya, 1,2 juta hektar, kemudian nanti tadi yang sampaikan oleh Mas Sahrul dari Greenpeace itu di Sumba ya, saya kira saya pastikan lokasinya di Sumba Tengah nih, Sumba Tengah 15.000 hektar. Kenapa? Karena di situ ada bendungan. Kita ada bendungan, zaman dulu, zaman Orde Reformasi belum ada, tapi zamannya Pak Jokowi sudah membangun bendungan, kemudian bendungan itu bisa untuk mengairi jagung 15.000 hektar. Kemudian di Belu juga sudah dibangun bendungan, baru dibangun, baru selesai tahun kemarin rasanya, atau kemarinnya saya juga nggak terlalu ingat. Nah, kemudian dari lahan itu bisa ditanami jagung dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara umum, agroekologi yang ada di apa namanya potensi MIVE atau potensi food estate ini ada dua, satu lahan basah, satunya lahan kering. Nah, lahan basah dan lahan kering karakteristiknya sangat berbeda. Ini saya coba petakan secara jujur ya, secara jujur lahan rawa atau lahan basah, kemudian lahan kering. Persoalannya macam-macam, potensi misalnya gini, dari potensi mekanisasinya. Tadi misalnya ada kekhawatiran termasuk yang di policy brief dikatakan bahwa proyek MIVE mendatangkan pendatang sekian ratus ribu. Itu nggak ada ceritanya. Sampai sekarang MIVE itu belum pernah mendatangkan satu keluarga pun untuk MIVE itu belum pernah ada. Jadi itu hoax ya. Yang ada adalah itu transmigran sebelumnya udah terjadi jauh-jauh sebelumnya. Nah, itu yang justru lokasi transmigrasi itu yang dijadikan intinya dari MIVE. Karena waktu itu saya juga ikut ke sana dari awal, tahu gitu ya. Jadi beberapa informasi mungkin harus difirmkan. Nah, potensi mekanisasi ada yang tinggi, sangat tinggi, ada yang sedang, tinggi, kemudian dan sebagainya ya. Termasuk tadi yang disampaikan potensi konflik sosial dengan lokal. Semuanya ada. Kalau potensinya ada, apakah ini akan menjadi konflik? Ya tergantung kipas-kipasnya nih. Kalau kipasnya manjur ya satenya kebakar. Kalau kipasnya nggak manjur ya satenya enak dimakan. Oke. Jadi dalam rangka mensukseskan MIVE, dalam rangka mensukseskan food estate, ini sebentar ini kok tampilannya ketutup di atasnya ini gimana caranya? Nah, kita menyarankan, saya sendiri ya, menyarankan beberapa strategi. Yang pertama adalah, terutama kalau food estate itu akan dikembangkan untuk sawah ya. Kenapa sawah? Karena beras itu termasuk komoditas utama kita, kemudian itu juga Tuhan turunkan ke kita bagi softwarenya. Kalau saya pribadi sih percayanya begitu ya. Nah itu bisa dengan berbagai teknik ya.
banyak orang ekologi mengatakan bahwa untuk menciptakan sawah perlu sekian ratus tahun, betul ya. Tetapi apakah tidak ada teknologi untuk menciptakan sawah itu lebih cepat jadi? Ada, banyak. Buktinya banyak ya. Saya kira Jepang menunjukkan ke arah situ bagaimana bahan-bahan racun yang ada di dalam tanah bisa dikurangi, diminimalisir dengan cara pengaturan air, dengan cara pengapuran, dengan cara manajemen tata guna lahan dan sebagainya. Nah, itu semua bisa diatasi dengan teknologi ya. Apakah teknologinya kita punya? Kita sudah punya. Nah, apakah sudah pernah diterapkan? Nah, karena kita itu tidak berani dengan isu-isu yang sifatnya makro, sehingga ya kita jarang berani menerapkan apa yang kita miliki. Nah, ini contoh saja ya, contoh saja bahwa betul kalau sawah itu dibangun menggunakan pergerakan daripada kerbau itu perlu waktu 100 sampai 200 tahun agar terbangun hard pan. Jadi gini, agar sawah itu bagus, maka di bawah lapisan sawah itu harus ada namanya hard pan, lapisan keras. Lapisan keras adalah lapisan yang bisa menahan air sehingga dari atas tidak masuk ke bawah, jadi tidak mengalami infiltrasi, tertahan di atas, jadi seperti kolam gitu. Airnya tetap ada. Nah, dengan adanya lapisan keras itu, padi bisa tumbuh, kemudian tidak harus disiram air setiap saat. Nah, ini kalau menggunakan kerbau, pengerasannya itu basisnya adalah bekas tapak kaki kerbau. Ya, perlu waktu 100 sampai 200 tahun, kayak sawah-sawah di Jawa ya. Nah, tetapi dengan menggunakan traktor nih, traktor roda besar, hard pan-nya terbentuknya 1 cm per tahun. Ini perlu waktu 10 sampai 20 tahun saja untuk kualitas yang sama. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan alat yang lebih berat, misalnya tapak ekskavator atau bulldozer, itu hanya perlu waktu 12 kali lewat. Jadi 3 sampai 5 tahun sudah terbentuk kualitas sawah yang sama dengan kalau dibajak dengan kerbau selama 200 tahun. Nah, ini bukti-bukti empiris. Nah, kemudian kita juga bisa belajar dari Jepang ya. Saya kira ada yang mengatakan lahan gambut tidak bisa ditanami. Ya. Ada yang bilang begitu ya, boleh lah. Tapi ada yang bilang juga Jepang berhasil tuh, Thailand berhasil. Nah, ini saya kira bisa dicek di internet ya. Di Babai, di Hokkaido, 200.000 hektar dikembangkan, ini lahan gambut. Kemudian caranya gimana? Ya ini nanti silahkan dibaca secara detail, tapi pada intinya adalah manipulasi lingkungan dan penggunaan varietas padi yang cocok. Ya. Varietas padi yang cocok. Ini semua teknologinya sudah low hanging lah. Jadi ibaratnya buah itu buahnya sudah menyentuh kepada tanah gitu. Untuk mengambil buah itu tidak perlu memanjat, hanya cukup dengan tangan tanpa alat bantu sudah bisa. Jadi teknologi kita sebenarnya sudah punya. Ya. Nah, berikutnya adalah strategi kita adalah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, ini karena kondisi agroekologi kita itu sangat beragam, walaupun secara umum ada dua tadi ya, ada dua. Ada lahan kering, lahan basah, tapi lahan basah sendiri juga tidak hanya satu, tetapi ada kondisi yang agak dalam airnya nih, misalnya sampai 2 meter genangannya, ada yang hanya 1 sampai 2 cm, bahkan ada yang kadang-kadang kering, seperti yang di Kalimantan juga kondisinya begini ya. Nah, kondisi begini semuanya bisa ditanami, tetapi dengan cara manajemen air yang baik ya. Kemudian memilih jenis padi yang pas. Nah, jenis padi yang pas ini juga nantinya akan berkonsekuensi kepada emisi gas rumah kaca ya. Jadi teknologi yang digunakan itu akan menentukan apakah emisinya akan besar atau emisinya kecil. Ini semua sebetulnya sudah ada ya. Nah, kemudian ini saya sebentar lagi menggunakan cara budidaya yang smart. Nah, tadi di Mas Hilmi menyampaikan agar cara budidayanya adalah menggunakan sistem yang cerdas ya. Saya kira ini cocok ya, cocok karena banyak faktor sebetulnya ya yang bisa kita kendalikan dengan menggunakan mekanisasi, automatisasi dan sebagainya. Nah, ini dengan mekanisasi dan otomatisasi tentu saja nanti akan mengurangi kekhawatiran bahwa pembukaan
food estate itu akan mendatangkan orang banyak. Ini kan masalah. Membuka food estate, orang banyak datang dipersoalkan. Kayak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah sekarang membuka singkong menggunakan mekanisasi, dipermasalahkan juga. Gitu. Kenapa? Karena tidak menyerap tenaga kerja. Nah, ini masalah juga. Jadi sebetulnya masalahnya apa gitu? Masalahnya itu tenaga kerja yang datang, atau masalahnya nggak ada tenaga kerja, atau masalahnya dibuka, atau masalahnya apa gitu. Jadi masalahnya sekarang sudah nggak jelas, makanya yang kritik juga sekarang makin tidak fokus. Nah, artinya gini, dengan pendekatan teknologi itu sebetulnya banyak hal lah yang bisa kita selesaikan ini. Nah, ini beberapa faktor yang menjadi kendala yang menyebabkan produksi tanaman apapun ya itu ada deviasi. Jadi kalau misalnya gini, kita menghasilkan padi di laboratorium itu namanya potensial yield. Jadi potensi hasil ya. Nah, potensi hasil. Kemudian kalau padi yang dihasilkan oleh petani itu namanya actual yield. Produksi aktual. Jadi perbedaan antara potensial dengan aktual itu namanya gap. Nah, gap itu penyebabnya bisa kita telisik, bisa kita taksonomikan, bisa kita teliti apa saja. Nah, kira-kira intinya adalah ada faktor sosial, ada faktor sarana prasarana, ada faktor biologi, dan varietas ya. Permisi, Prof. Ada sisa waktu 2 menit lagi. Baik, oke. Nah, kemudian harus menggunakan pendekatan bisnis not as usual ya. Harus terintegrasi hulu hilir. Tadi saya sepakat. Tidak hanya itu, tapi juga sepakat dengan integrasi ya tadi. Nah, terkait dengan model agroforestry, saya kira nanti bisa dikombinasikan dengan lahan yang sesuai. Ini sebelah kanan nanti bisa dijadikan sebagai bahan mengaya untuk telaahnya, policy briefnya, tujuan dari food estate ya. Nah, kemudian model bisnis kawasannya tadi kan agroforestry saja ya, agroforestry. Nah, sebetulnya model-modelnya sangat banyak ya, ada silvikultur, ada agrosilvikultur, agrofisheries, agropastoral, agrosilvopastoral, silvopastural, kalau bahasa Sundanya longyam dan sebagainya. Ini semua akan dicobakan di food estate ya. Kalau yang saya tahu di Belu misalnya, itu kemungkinan ya kombinasi antara agrosilvikultur, ada juga agrosilvopastoral. Nah, ini saya kira model-model ini yang bisa dilihat kesesuaiannya dengan tempatnya. Kemudian memang harus melibatkan semua aktor nih, semua aktor. Pentahelik ya, ada nanti silahkan dibaca, ada akademisi, bisnis, komunitas atau petani, kemudian masyarakat, kemudian NGO termasuk tadi, jadi Greenpeace juga harus diajak ini karena N ya. Kemudian juga harus mengajak media massa. Ini saya coba petakan nih. Kalau yang di dalam kota itu berarti dekat, yang di luar kota itu berarti jauh. Misalnya untuk PLG nih, C-nya itu menjadi rodanya, G-nya menjadi rodanya, B-nya itu bisnis itu di atasnya, jadi numpang, kemudian akademisnya di luar, NGO dan masyarakatnya itu di luar. Itu yang PLG. Tetapi yang MIVE, itu G-nya yang sebagai drivernya. Bisnis dan community itu menjadi tumpuannya. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan PLG dengan MIVE itu sama, itu beda, sangat beda jauh karakter. Kemudian delta kayan itu juga beda. Jadi sebetulnya karakteristik ini eksperimen. Nah, kemudian dari 3 eksperimen ini dibukalah food estate sekarang. Tentunya dipilih dari 3 yang terbaik atau kombinasi yang keempat. Kemudian yang terakhir saya kira ini membangun rekayasa sosial dengan akademisi. Satu kegagalan menurut saya yang paling mendasar ketika food estate itu digulirkan adalah pemerintah abai atau absen menarik pemuda-pemuda terbaik untuk sekolah ya, untuk sekolah. Kalau itu dilakukan, saya kira sekarang sudah jadi ya. Nah, saya kira di policy brief itu harus berani mengatakan bahwa pemerintah harus invest sumber daya manusia. Konkretnya adalah ambil anak-anak terbaik dari calon lokasi food estate, sekolahkan, kasih beasiswa setinggi-tingginya, kemudian nanti dia menjadi pelopor utama di food estate. Nah, saya kira yang terakhir adalah bahwa membangun food estate itu tidak hanya sekedar
buka lahan, nanam padi, tinggal pergi, tapi juga bangun culture-nya ya. Bangun culture. Mengapa padi itu di Jogja itu bagus? Karena culture-nya terbangun baik. Kenapa di Jawa Barat bagus? Karena culture-nya baik. Amerika juga begitu. Saya kira mereka juga punya culture dengan berbagai macam varietas ya. Jadi kita jangan melupakan itu semua. Nah, terakhir, orang optimis membangun kapal, orang pesimis membuat pelampung. Keduanya harus sama-sama bersatu. Saya percaya Greenpeace sangat pesimis, tapi di sisi lain saya sebagai akademisi saya sangat optimis. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk kemajuan Indonesia ya. Saya kira itu, Mas Ahyar. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti policy brief-nya bisa lebih tajam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Edi Santosa. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan closing statement daripada presenter Hilmi Bailadi. Pada waktu kami persilahkan. Buat terakhir mungkin dari kami Komisi Pangan, Prof. Edi dan Mas Syahrul, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada insight dan penajaman dari Prof. Edi tadi itu udah kami catat dan nanti bisa kami terapin buat perbaikin di policy brief food estate kami. Kami sangat senang atas kehadiran Prof. Edi dan Mas Syahrul, atas insight pengetahuan barunya tadi yang sudah disampaikan, dan ini sangat berharga. Kami kalau cuma bilang terima kasih, nanti bilang terima kasihnya emang terima kasih terus atas semua yang udah Prof. Edi dan Mas Syahrul kasih. Itu dari kami, kedepannya kita bisa, rencananya sih ini policy brief-nya bisa kita publikasikan di website PPI Dunia. Nanti kawan-kawan bisa akses di sana, dan buat nanti penerima policy brief ini yang akan menerima, udah kami siapkan juga pihak-pihak mana saja yang akan kita berikan hasil diskusi yang udah kita buat di diseminasi ini. Masukan dari Mas Syahrul dan Prof. Edi udah kami catat, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk penajaman policy brief yang sedang kami susun. Itu dari saya, Mas Ahyar. Mungkin bisa dokumentasi foto-foto dulu sama semua audiens dan panelis kita. Mas Ahyar, silakan. Oh ya, sekarang silakan untuk yang belum membuka kameranya, silakan untuk membuka kameranya. Mungkin untuk pengambilan gambar akan dibantu oleh operator. Oh, mungkin dalam hitungan 1, 2, 3. Saya lagi mungkin 1, 2, 3. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Profesor Dr. Edi Santosa dan juga Mas Syahrul Fitra, dan kepada seluruh audiens. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Hilmi. Saya sebenarnya pengen lihat Mbak Gabriel yang